Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Abi Hanif dan Umi Ida selaku pengasuh Pondok Pesantren Suku Perkem Melara Benifida. Yang terhormat kepada Mas Amik, Mas Awan, Ningzara, Ningria, dan Ning Kamila. Yang terhormat kepada Jaya pengurus dan guru-guru, dan kepada Mbak Rifki sebagai Menteri PT Eksaminasi. Dan yang terhormat kepada Mbak Zua, Mbak Tua, Mbak Nafi, Mbak Amel, Mbak Lia, dan Mbak lainnya. Dan yang terhormat kepada orang tua saya di rumah, semoga sehat selalu dan panjang umur, amin ya robbal alamin. Dan terhormat kepada teman-teman saya cintai dan banggakan. Oke, perkenalkan, nama saya Kartika Amelia Permatasari. Saya dari kelas 10 M Al-Quran Lahir Benifida akan menjelaskan tentang bab kedua tentang kitab Tibyan. Pada bab kedua ini, pada kitab Tibyan itu menjelaskan tentang qiraah dan ahlul Quran. Kemudian yang kedua menjelaskan kemuliaan dan larangan menyakiti ahlul Quran. Sungguhnya mengimani orang ahli kitab itu lebih penting jika dia itu orang ahli Quran, orang yang bisa membaca kitab Quran seperti itu. Kemudian baca Quran itu lebih afdol daripada kita itu berzikir, daripada kita tahlil, daripada kita itu melafazkan zikir seperti itu dan bertasbih. Jadi bacaan Al-Quran itu lebih baik daripada itu semua. Tapi kalau kalian tasbih, zikir, juga membaca lafaz zikir itu juga baik. Tapi kalau lebih baik itu membaca Al-Quran. Kemudian para kuro adalah orang yang selalu ada di majelis. Pada suatu majelis itu ada orang kan, itu disebut dengan para kuro. Itu terdapat pada hadis riwayatnya Ibnu Abbas, dan itu maksudnya itu para kuro itu juga dimasukkan dengan dewan surahnya yang baik. Jadi tuh yang baik itu juga termasuk yang kaum muda dan kaum seniornya. Jadi kaum yang udah lama kayak gitu bisa diartikan seperti itu. Kemudian yang kedua itu menjelaskan tentang kemuliaan, larangan, dan menyakiti ahlul Quran. Yang pertama itu adalah melontarkan fitnah kepada ulama. Jadi jika kita melontarkan fitnah, kita menggunjing mereka, dan kita berkata yang tidak benar kepada mereka, sesungguhnya kita itu akan mendapatkan bencana, mendapatkan suatu istilahnya itu kayak karma. Kalian akan mendapatkan karma seperti itu. Kemudian orang yang sholat subuh itu berjamaah itu akan dijamin oleh Allah, itu akan mendapatkan pahala kelak dan aku akan membalasnya. Kemudian rendah hati pada orang yang beriman. Jadi kita tuh kan harus memiliki sifat yang rendah hati. Pada hadis itu dijelaskan bahwa kita itu harus memiliki rendah hati pada orang yang beriman. Terus jika kita menyakiti, dijelaskan pada suatu hadis, jika kita menyakiti orang mukmin, maka kita tuh akan memikul kebohongan. Soalnya kita kan pasti kalau satu kebohongan pasti akan lanjutnya bohongan gitu. Kemudian kita akan mendapatkan dosa. Kemudian kita tuh harus memosisikan sesuai kedudukan. Jadi sesuai kedudukan kita. Jadi Rasulullah bersabda bahwa kita tuh harus memosisikan sesuai kedudukan kita. Kemudian yang terakhir pada surat Hajj ayat 30 itu kita tuh harus mengagungkan apa yang terhormat di sisi Allah, karena itu lebih baik dari sisi Allah. Seperti itu. Oke, sekian dari saya, kurang lebihnya maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.